warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak hebat kelas 5? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Anak-anak hebat kelas 5, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Jika air yang kita gunakan tidak memenuhi standar, tentu akan memberikan dampak yang tidak baik. Apa saja dampaknya? Untuk mengetahuinya, mari anak-anak hebat, kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Usaha pelestarian lingkungan. 1. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang bercampur minyak? Jawabannya yaitu, kita biasa mencuci baju menggunakan sabun atau detergen. Sabun dan detergen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju, sehingga baju menjadi bersih. Jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak, maka kandungan minyak yang ada pada air akan melekat di baju dan akan membuat baju yang dicuci menjadi kotor. Pertanyaan yang nomor 2, apa yang terjadi jika kita meminum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Jawabannya, jika kita minum air yang tercemar kuman dan bakteri penyebab penyakit, maka basilus atau basil yang terdapat pada air akan berpindah ke badan kita, sehingga menimbulkan macam penyakit menyerupai sakit perut dan diare. Sebaiknya kita meminum air yang bersih, yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Jawabannya, limbah cair dari industri jika tidak diolah terlebih dahulu biasanya mengandung zat-zat kimia berbahaya. Ikan-ikan dan tumbuhan yang ada di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri akan mati dan tidak layak dikonsumsi. Pertanyaan yang nomor 4, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Jawabannya, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah air sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Kita mengetahui bahwa kualitas air memengaruhi kehidupan di bumi baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Anak-anak hebat kelas 5, untuk lebih mengetahui betapa pentingnya kualitas air bagi kehidupan di bumi, mari kita baca bacaan berikut ini. Bacaannya berjudul Hari Air Sedunia. Ayo membaca. Nah, anak-anak hebat kelas 5, perhatikan bacaan berikut ini. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang. Padahal
jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkotaan, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Anak-anak hebat kelas 5, berdasarkan teks Hari Air Sedunia di atas, lengkapilah tabel berikut. Nah, di sini ada pertanyaan, pada setiap tanggal berapakah peringatan Hari Air Sedunia? Jawabannya adalah Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Pertanyaan berikutnya, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Faktor-faktor penyebab persediaan air bersih berkurang yaitu cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Pertanyaan berikutnya, apa akibat kekurangan air bersih? Jawabannya berdasarkan bacaan teks Hari Air Sedunia yaitu akibat kekurangan air bersih adalah berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Jawabannya yaitu dengan menghemat penggunaan air. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan dan pembahasan berdasarkan teks Hari Air Sedunia. Ayo mengamati. Anak-anak hebat kelas 5, air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar ini. Perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini berdasarkan gambar cerita ini. Pak Agung bacakan cerita bergambar ini. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Ketam pertama berbicara, "Tolong kami, kek, air di sini tinggal sedikit, kami sukar bernafas." Ketam kedua juga berbicara, "Carikan kami tempat yang banyak airnya." Kemudian si bangau menjawab, "Bersabarlah, aku akan menolong kalian." Ayo mengamati. Berdasarkan gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencari tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak.
Akhirnya kakek Bango menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkanlah katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Nah, anak-anak hebat kelas 5, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jawabannya, iya, gambar tersebut mendukung cerita. Alasannya karena gambar tersebut sudah sesuai dengan cerita yang menceritakan tentang sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa karena mereka kemudian meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Anak-anak hebat kelas 5, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Yang ditunjuk Pak Agung di sini, ini adalah gambar cerita yang berjudul Ikan dan Kak Dito. Nah, sekarang ciri-ciri karya gambar cerita. Antara lain, 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu cerita. 2. Mampu menunjukkan secara singkat isi cerita atau dongeng yang disampaikan. 3. Mampu menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. 4. Gambar sederhana sehingga memudahkan pembaca memahaminya. 5. Gambar bisa membuat pembaca terlibat secara emosional. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri karya gambar cerita. Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Semua ini sudah kamu pelajari pada tema 6. Masih ingatkah kalian? Mari kita ulangi lagi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengecer. Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Ayo renungkan. Nah, anak-anak hebat kelas 5, hari ini saya belajar tentang Hari Air Sedunia, cerita bergambar, dan ciri-ciri karya gambar cerita. Nah, tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 3 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.